Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Utami dari kelas 5F Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan kedua metode perancangan perangkat lunak waterfall dan prototip. Apa itu metode waterfall? Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses. Yang pertama ada communication, planning, modeling, construction, dan development. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu atau secara berurutan. Oleh karena itu disebut metode waterfall atau air terjun. Tahap-tahap metode waterfall. Yang pertama dari recruitment, yaitu mempersiapkan dan menganalisis kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Yang kedua ada desain, yaitu pembuatan desain aplikasi sebelum memasuki proses coding. Yang ketiga implementation, implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools atau bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Yang keempat ada integration dan testing, yaitu masuk ke dalam proses integrasi dan pengujian sistem yang dilakukan dengan menggabungkan dua model yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Yang kelima atau yang terakhir ada operation atau maintenance, yaitu pengoperasian atau perbaikan dari aplikasi. Kelebihan metode waterfall. Yang pertama ada workflow yang jelas, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ada hasil dokumentasi yang baik, di mana setiap informasi yang tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Klien dapat memberikan masukan atau feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar, yaitu pengerjaannya dengan menggunakan waterfall dibilang cukup lama jika dibandingkan dengan model yang lainnya. Kekurangan metode waterfall. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid, yaitu membutuhkan dukungan dari setiap tim yang ada, yang mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik. Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall ini, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Yang keempat, kebutuhan waktu yang lebih lama untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia. Yang kedua ada metode prototip. Apa itu metode prototip? Prototip yaitu salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja. Tujuannya untuk mengembangkan model menjadi sistem final, yaitu sistem yang akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Tahap-tahap metode prototip. Ini ada pertama pengumpulan kebutuhan, lalu pembangun prototip, evaluasi, pengkodean sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan terakhir penggunaan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Di tahap ini pengembang melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Lalu yang kedua membangun prototip dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya menggunakan input dan format output. Yang ketiga ada evaluasi prototip. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototip sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau belum. Yang keempat, pengkodean sistem. Pada tahap ini, prototip yang sudah disetujui akan diubah ke dalam pemrograman. Kelima, menguji sistem. Tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat. Keenam,
evaluasi sistem, perangkat lunak yang sudah siap jadi akan dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang sudah diuji dan disetujui oleh pelanggan siap digunakan. Kelebihan metode prototip. Yang pertama, pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem. Yang kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk. Yang keempat, mempersingkat waktu pengembangan produk. Yang kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan metode prototip ada 3. Yang pertama, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang kedua, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototip, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kesimpulan dari kedua metode ini yaitu yang pertama, dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototip. Yang kedua, model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Yang ketiga, model pengembangan prototip lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat custom, yaitu software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi dan kondisi tertentu. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.